Ya, shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba share tentang 5 kebutuhan laki-laki. Dan ini para perempuan, Anda wajib mendengarkan ini supaya engkau tahu cara menyenangkan pasanganmu dan engkau berfungsi jadi penolong kelak di rumah tanggamu. Oke, 5 kebutuhan laki-laki. Dan sebelum saya bahas lebih jauh, silakan teman-teman di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silakan berkomentar. Oke, 5 kebutuhan laki-laki. Yang pertama, kebutuhan pria yang pertama adalah dihormati, dihargai, atau lebih kepada harga diri. Kita bisa baca dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Dikatakan ayat 22, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Ayat yang ke-24, "Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu." Mengapa pria ditempatkan sebagai kepala rumah tangga? Karena memang kebutuhan pria ingin dihormati. Jadi para wanita, dengarkanlah baik ini. Begitu Anda tidak menghormati pasanganmu, begitu Anda tidak menghormati suamimu, maka engkau sedang melukai perasaannya. Maka engkau sedang merusak tatanan dalam rumah tangga ataupun hubunganmu. Begitu engkau tidak menghormati, begitu engkau tidak menghormati pasanganmu, ada yang retak, ada yang rusak, dan ini berbahaya. Tapi begitu engkau menghormati pasanganmu lelaki, begitu engkau menghargai, sekalipun mungkin gajimu lebih tinggi dari pacarmu, gajimu lebih tinggi dari suamimu, tapi begitu engkau menghormati suamimu, maka ada berkat Tuhan turun di situ. Maka sejatinya laki-laki itu akan muncul di situ. Tapi begitu engkau tidak menghormati, engkau sedang menciptakan luka dan engkau sedang menciptakan keretakan. Dan tidak ada perkenanan Tuhan ketika engkau melukai pasanganmu. Untuk itu, belajarlah menghormati pasanganmu. Sekalipun engkau lebih pintar, sekalipun engkau lebih tinggi pendidikannya, sekalipun gajimu lebih tinggi. Kalau engkau belajar menghormati lelaki pasanganmu, maka berkat Tuhan dicurahkan di situ. Yang kedua, kebutuhan laki-laki yang kedua adalah diakui atau kita memberikan apresiasi. Ini yang saya beritahu tadi, bahwa laki-laki itu mengejar sebuah prestasi, mengejar sebuah pengakuan dengan semua kemampuannya, dengan semua yang dia punya dia kejar. Itulah yang tadi yang saya singgung pertama tadi, disinilah keangkuhan itu. Jadi untuk engkau melihat pacarmu atau suamimu maksimal, maka akuilah prestasinya, maka akuilah pencapaiannya, sekalipun kadarnya kecil, sekalipun pencapaiannya kecil. Tapi belajarlah mengapresiasi. Kamu hebat ya, kamu luar biasa, kamu keren. Nah, itu akan memunculkan sebuah hal yang positif bagi seorang pria. Itu akan memunculkan rasa percaya diri dan harga diri. Ya, jadi belajarlah mengakui, belajarlah memberikan apresiasi. Bagi saya, wanita yang bisa memberikan apresiasi adalah wanita yang rendah hati. Tapi begitu kamu gak bisa berikan apresiasi, ada kesombongan di dalam hatimu. Oke, jadi itu yang kedua, kebutuhan dari seorang laki-laki adalah diakui atau kita memberikan apresiasi kepada laki-laki. Yang ketiga,
Kebutuhan dari seorang laki-laki adalah bebas. Bebas dalam arti bukan yang negatif, bukan ke tempat mabuk-mabukan, bukan ke diskotik, bukan. Tapi bebas dalam arti laki-laki, kebanyakan laki-laki tidak suka diatur-atur oleh istrinya. Saya pikir istri akan lebih baik apabila itu dibicarakan, ya, apabila itu dikomunikasikan, bukan dalam bentuk perintah-perintah. Sebab apabila laki-laki ditunjuk oleh pasangannya, diperintah-perintah oleh pasangannya, maka harga dirinya akan terluka. Tapi begitu ada komunikasi, ada pembicaraan, maka pria akan menghargai itu. Karena memang pria pada dasarnya tidak suka diatur-atur. Lain cerita kalau di kantor, ada aturan di kantor. Tapi untuk berpacaran ataupun menikah, laki-laki tidak suka diatur-atur. Caranya adalah komunikasi, ngobrol, tukar pikiran. Jangan langsung main tunjuk-tunjuk. Pria nggak suka itu. Dan ini mewakili saya juga sebagai pria. Nah, yang keempat, kebutuhan dari seorang pria adalah hubungan intim suami istri. Nah, khusus yang keempat ini saya mendapatkan informasi atau beberapa penelitian atau pandangan orang-orang yang sudah berkeluarga. Pria, kebutuhan yang keempat ini adalah hubungan intim. Sebuah kebanggaan tersendiri ketika seorang pria dapat mencapai klimaks dan plus memuaskan pasangannya. Itu kebutuhan dari seorang pria yang keempat. Namun begitu dia tidak mencapai sebuah klimaks, ini akan sebuah semacam pemikiran-pemikiran atau tudingan-tudingan atau prasangka-prasangka negatif, rasa tidak percaya diri jadi tidak muncul. Nah, untuk itu perlunya sebuah komunikasi antara suami dengan istri dalam hal ini, sehingga rasa percaya diri itu tetap muncul, sehingga rasa sukacita itu tetap muncul. Sebab esensi dalam pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan, bukan cuma hubungan intim, tapi menggenapi rencana Tuhan, visi Tuhan. Itu yang terpenting. Sekalipun ini perlu, tapi yang terpenting adalah menggenapi rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam keluarga. Ya, jadi yang keempat, kebutuhan dari seorang pria adalah hubungan intim, yaitu sampai klimaks, memuaskan pasangannya. Itu kebutuhan dari seorang pria. Yang terakhir, yang kelima, kebutuhan dari seorang pria yang kelima adalah sebuah pencapaian. Sebuah pencapaian. Untuk itu, untuk pria bisa mencapai sebuah pencapaian, diperlukan penolong, yaitu pasangan atau perempuan. Sebab perempuan didesain Tuhan untuk jadi penolong. Jadi untuk pria bisa mencapai pencapaian-pencapaian, dia butuh penolong. Jadi kalau engkau sebagai perempuan berhasil jadi penolong, maka engkau juga akan menolong pria untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu pencapaian-pencapaian, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, ataupun hubungan intim suami istri. Jadi yang kelima ini adalah sebuah pencapaian. Ini adalah kebutuhan dari seorang laki-laki. Jadi ada 5 hal kebutuhan dari seorang laki-laki. Yang pertama, dihormati, dihargai. Yang kedua, diakui atau kita berikan apresiasi kepada pria. Yang ketiga, bebas dalam arti yang positif. Artinya tidak suka diatur-atur. Jadi dalam hal ini lebih penting adalah komunikasi, ngobrol, cari solusi daripada main tunjuk-tunjuk. Yang keempat adalah kebutuhan pria yang keempat adalah hubungan intim. Dalam arti
capai klimaks dan memuaskan pasangannya. Itu juga kebutuhan dari seorang pria. Yang kelima, yang terakhir adalah sebuah pencapaian, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, ataupun hubungan intim. Untuk itu dibutuhkan seorang perempuan atau istri untuk menolong, untuk ngebantu, sehingga kebutuhan pria ini untuk mencapai pencapaian-pencapaian itu tergenapi dan terpenuhi. Jadi kelima hal ini bisa jadi acuan untuk kita pasangan, baik pacaran atau pernikahan, untuk hubungan saling mengenal, saling kuat, dan akhirnya hubungan itu menjadi berkat. So teman-teman, tetaplah lakukan yang terbaik, lakukan segala sesuatunya atas dasar kasih, dan saya percaya hubunganmu akan diberkati Tuhan. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman. Jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, dan silakan berkomentar. Tuhan Yesus memberkati.